Halo anak-anak, kembali lagi sama Ibu Putri. Hari ini kita akan belajar mengenai persamaan trigonometri sederhana. Setelah sebelumnya kita belajar tentang koordinat polar atau koordinat kutub ya. Nah, persamaan trigonometri itu dia memuat fungsi trigonometri dan sudut yang belum diketahui. Oleh karena itu, penyelesaian persamaan ini adalah dengan mencari seluruh nilai sudut yang belum diketahui itu. Sehingga nanti persamaannya itu akan bernilai benar untuk daerah asal tertentu. Daerah asal tertentu berarti daerah asal yang dibatasi. Kenapa dibatasi? Yaitu agar himpunan penyelesaiannya bukan infinite atau tak hingga. Jadi dia terbatas, bukan tidak terbatas atau tak hingga gitu. Oke, biar lebih jelas kita lihat persamaan trigonometri sederhana. Misalkan ada sebuah batas atau daerah asal yaitu 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Lalu kita diminta untuk menentukan nilai X supaya nilai dari sin X itu sama dengan 0,5 atau setengah. Nah, di penjelasan tadi kan disebutkan ada yang namanya daerah asal yang dibatasi. Daerah asal yang dibatasi itu adalah ini ya, yang 0 derajat kurang dari X kurang dari sama dengan 360 derajat. Lalu gimana caranya agar kita bisa menentukan nilai X tersebut? Yang pertama kita perhatikan, nilai dari sin X itu adalah 0,5. Apakah dia bilangan positif atau bilangan negatif? 0,5 setengah. Ya kalau di depannya tidak ada tanda negatif, ya berarti dia adalah angka yang positif gitu ya. Berarti 0,5 adalah positif. Sehingga nilai sin X itu bernilai positif ketika berada di kuadran berapa? Masih ingat ya konsep kuadran itu gimana? Kuadran itu kan seperti ini. Di sini adalah kuadran 1, lalu di sini kuadran 2, yang di bawahnya ada kuadran 3, lalu di sini adalah kuadran 4. Di kuadran 1 semuanya positif ya. Semua positif. Di kuadran 2 yang positif adalah sin. Sin positif. Lalu di kuadran 3 semanis sin tan. Berarti ini adalah tan positif. Lalu di kuadran 4 berarti adalah yang positifnya cos. Masih ingat ya yang kemarin Ibu ajarin? Semanis sinta tanpa kosmetika. Oke, kita lihat nilai sin X bernilai positif ketika berada di kuadran berapa? Di kuadran 1 semua positif, otomatis sinnya juga positif dong. Kita kasih tanda centang dulu. Lalu di kuadran 2 sinnya positif, otomatis nilai sin X positif ada di kuadran 2. Di kuadran 3 dan 4 nilai sinnya negatif karena yang positif di kuadran 3 hanya tan dan di kuadran 4 yang positif hanya cos. Sehingga kita geser ke sini. Oke, kita geser ke sini. Sin X positif ketika berada di kuadran 1 dan kuadran 2 ya. Berada di kuadran 1 dan 2. Oke, jadi ada dua kuadran yang memuat sin X itu positif. Yang pertama di kuadran 1. Kuadran 1. Di kuadran 1 kita bisa langsung lihat
dengan cara gini. Sin X sama dengan 0,5. Di kuadran 1 berapa derajat yang nilai sinnya adalah 0,5. Coba dicek di tabel kuadran di kuadran 1. Berapa derajat yang nilai sinnya adalah 0,5. Nah, nilai derajat yang sinnya 0,5 itu adalah 30 derajat ya. Nanti bisa kalian cek. Oke, udah ketemu untuk di kuadran 1. Selanjutnya ada di kuadran 2. Kuadran 2. Nah, di kuadran 2 ini kalau di sini 0 derajat atau 360 derajat, berarti di sini adalah 90 derajat. Lalu di sebelah kiri adalah 180 derajat. Sehingga di kuadran 2 itu dia dibatasi oleh 180 derajat. Maka kita bisa cari dengan sin X sama dengan 180 derajat. Masih ingat ya yang sudut berelasi itu kemarin? Kalau sudut berelasi di kuadran 2 berarti dia itu yang biasa dipakai adalah sin 180 dikurangi A, berarti sama dengan sin 180 derajat dikurangi A-nya adalah 30 derajat. Karena di ruas kiri dan ruas kanan ada sama-sama sin, kita bisa sederhanakan menjadi X sama dengan 180 derajat dikurangi 30 derajat. Atau ini bisa dibilang dicoret gitu ya. Sehingga nilai X sama dengan 150 derajat. Nah, kita tulis kesimpulannya. Jadi, nilai X adalah 30 derajat atau 150 derajat. Ingat ya, di sini atau bukan dan. Karena kalau dan itu kan berarti dua-duanya memenuhi gitu kan. Oke, selanjutnya kita coba lagi tapi untuk yang cos. Misalkan masih dengan batas yang sama, dengan daerah asal yang sama, yaitu 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Kita diminta untuk menentukan nilai X yang memenuhi supaya nilai dari cos X itu sama dengan setengah akar 2. Misalkan ada soal seperti ini. Yang pertama kita lihat itu sama. Perhatikan nilai dari cos X-nya ini. Setengah akar 2 itu dia bernilai positif ya, karena tidak ada tanda negatif di depannya, berarti nilainya adalah positif. Lalu kembali kita perhatikan di kuadran, tabel kuadran, kita bisa menggunakan hafalan yang ibu pernah ajarkan, semanis cinta tanpa kosmetika. Di kuadran berapa nilai cos itu bernilai positif? Yang jelas di kuadran 1 ya, karena di kuadran 1 semuanya bernilai positif. Berarti ada di kuadran 1. Lalu di kuadran 2 sin yang positif. Kalau sinnya positif berarti cosnya kan negatif. Berarti kuadran 2 tidak termasuk. Lalu kita lihat di kuadran 3. Di kuadran 3 yang positif itu hanya tan, otomatis cosnya negatif. Di kuadran 4 nilai cosnya positif. Jadi yang memenuhi itu adalah di kuadran 1 dan kuadran 4. Nah, karena udah ketemu, sekarang kita cari satu-satu. Yang pertama di kuadran 1. Di kuadran 1 kita bisa langsung cari dengan cara kita lihat nilai cos X sama dengan setengah akar 2. Di kuadran 1 berarti dari 0 sampai 90 derajat ya. Dari 0 derajat sampai 90 derajat, berapa derajat
yang nilai cosnya itu sama dengan setengah akar 2. Berapa derajat yang nilai cosnya itu sama dengan setengah akar 2. Nah, setelah dicek di tabel, kita akan menemukan derajat yang nilai cosnya setengah akar 2 itu adalah 45 derajat ya. Oke, di kuadran 1 sudah ketemu. Sekarang yang selanjutnya di kuadran 4. Kuadran 4. Di kuadran 4 itu kalian masih ingat ada materi relasi yang sering digunakan di kuadran 4 itu adalah yang 360 derajat dikurangi A. Sehingga kita bisa gunakan cos X sama dengan cos 360 derajat dikurangi A. A-nya itu adalah sudut di kuadran 1 tadi, yaitu 45 derajat. Kita bisa coret cos di kiri dan di luas kiri dan luas kanan, sehingga kita bisa peroleh X sama dengan 360 derajat dikurangi 45 derajat. Maka X adalah berapa? 315 derajat. Kita tulis kesimpulannya. Jadi nilai X yang memenuhi adalah 45 dan juga ada 315 derajat gitu ya. Oke. Sin udah, cos udah, sekarang kita lihat contoh untuk yang tangen biar lengkap ya. Dengan batas yang sama, misalkan ada 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Tentukan nilai X supaya persamaan tangan ya tadi, tangan X sama dengan 1/3 akar 3 benar. Oke, masih sama ya caranya. Kita bisa perhatikan dulu di sini, tan X sama dengan 1/3 akar 3. Berarti nilainya adalah positif. Lalu pakai semani sinta tanpa kosmetika lagi. Semani sinta tanpa kosmetika. Di kuadran 1 udah otomatis ya, karena di kuadran 1 semuanya positif. Lalu di kuadran 2 nggak masuk karena sin yang positif. Dan di kuadran 3, di kuadran 4 tidak memenuhi karena cos yang positif. Kita ketemu ada kuadran 1 dan kuadran 3. Kita cari satu-satu dari kuadran 1. Di kuadran 1 kita bisa langsung cari nilai dari tangan X sama dengan 1/3 akar 3. Tangan berapa derajat yang nilainya itu adalah 1/3 akar 3. Ya, X-nya adalah 30 derajat ya. Nanti bisa dicek sendiri. Kemudian ada di kuadran 3. Nah, di kuadran 3 masih ingat nggak relasi yang sering digunakan itu apa? Di kuadran 3 itu berarti bisa pakai 270 ditambah A atau 180 derajat dikurangi A. Tapi yang sering dipakai di kuadran 3 berarti gini, kebalik. Nah, yang sering dipakai itu adalah yang bawah ya, yang 180 derajat. Jadi kita bisa langsung tulis, kita bisa langsung tulis tangan X sama dengan tangan 300 sama dengan tangan 180 derajat ditambah 30 derajat. Kita bisa coretannya sehingga X sama dengan 180 derajat ditambah 30 derajat, dimana nilai X adalah berapa? 210 derajat. Jadi nilai X adalah 30 derajat atau 210 derajat. Oke.
sebagai latihan, kalian bisa mengerjakan soal ini untuk kalian koreksi sendiri ya. Dengan batas yang sama, 0 derajat kurang dari X kurang dari sama dengan 360 derajat. Tentukan nilai X yang memenuhi agar sin X sama dengan setengah minus setengah akar 3. Nah, dari tadi kan kita menjumlahnya yang positif-positif aja nih. Sekarang kita dapat yang minus setengah akar 3. Silahkan coba dikerjakan, nanti jawabannya akan Ibu upload di kolom komentar ya.